Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda, menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Bagaimana ibu-ibu? Sudah siap dengan menu masakannya untuk sahur pagi hari ini? Apa aja nih masakannya? Ada semur jengkol, ada waduh. Kecium sampai sini nih, Bu. Nah, luar biasa sekali indahnya Ramadan. Alhamdulillah sudah hadir guru-guru kita di tengah-tengah kita. Ada Gurunda Abuya, Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum. Ustadz Uwas, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Habib kita yang ganteng sekali, Habibana Habib. Guys, alhamdulillah sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari majelis taklim mana ini? Al-Mawaddah. Al-Mawaddah ada warohmah juga nggak? Oke, baik pemirsa, nanti kita akan berbincang-bincang. Ini tema yang sangat menarik sekali kita angkat pada pagi hari ini menemani santap sahur Anda, yaitu fikih seputar Ramadan atau fikih seputar puasa. Banyak sekali pertanyaan dari para pemirsa dan juga para audiens di sini yang sudah saya kumpulkan. Habib dan juga Uwas, mohon izin, ini tadi saya sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah, tapi kayaknya malu nih Beb Uwas. Pertanyaan-pertanyaan yang agak sensitif ini. Ini saya kumpulkan, jadi saya nih yang disuruh nanya langsung nih ke Habib dan juga ke Uwas nih. Karena tema yang akan kita angkat adalah seputar fikih seputar Ramadan. Langsung saja kita ke pertanyaan dan nanti langsung dijawab sama Uwas dan juga Habib ya. Nah, yang pertama kita langsung ke pertanyaan yaitu dari hamba Allah ya. Karena ini hamba Allah semua ya. Biasanya suka begitu kalau nyamar. Nah, ini saya ke Uwas dulu. Pertanyaan pertama Uwas. Habis sahur, ini berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri dan tiba-tiba azan subuh berkumandang. Nah, ini harus bagaimana nih? Belum sempat mandi, belum sempat berhubungan yang kedua kali. Oh enggak ya. Silakan Uwas, bagaimana nih Uwas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Gais As-Segaf, ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Mawaddah, pemirsa TV One, indahnya Ramadan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, Amin, ya Allah. sehingga ibadah ini bisa kita laksanakan dengan baik, mengikut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang orang yang memasuki azan subuh dalam keadaan berhadas besar, mohon maaf dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah. Imam Al-Bukhari membuat satu bab khusus dalam Sahih Bukhari tentang orang yang masuk ke dalam waktu subuh dalam keadaan junub. Yang puasanya batal itu ketika sudah masuk waktu mengawali puasa. Puasa itu imsakun nafsi, menahan diri anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar azan subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam itu adalah setelah masuknya waktu puasa baru dia berhubungan. Itu yang puasanya itu rusak dan dia kena denda. Adapun sebelum masuknya itu, seperti pertanyaan tadi, dia berhubungannya sebelum masuknya waktu start puasa, sebelum fajar shadiq. Lalu ketika masuknya waktu puasa itu dia dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah. Tapi nanti akan dilengkapi oleh Habib. Oke, silakan Habib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang harus saya tambahkan, karena sudah sempurna penjelasannya Ustaz Abdul Somad ini, Masya Allah, Allah yabarik fikum Ustaz. Jangan berhubungan tepat pada saat azan, karena itu juga membatalkan. Maka harus kita wanti-wanti ini, terkadang kelemahan orang Indonesia ini masih tidak tahu waktu sholat. Yang ditunggu adalah azan. Padahal azan itu adalah tanda, bukan sebab daripada masuknya waktu sholat subuh. Kadang-kadang tanda ini terlambat 2 menit, terlambat 1 menit, kadang-kadang terlambat 5 menit. Kalau masjidnya banyak, kadang-kadang lebih dulu waktu baru azan. Iya, kadang-kadang nggak kedengeran. Jadi sebetulnya masuk waktu sholat itu didahului sebelum Azan. azan ya, Azan. Habib? Oh. Iya, begitu. Jadi harus hati-hati, harus hati-hati. Ini saja yang ingin saya tambahkan supaya
jangan sampailah kita itu nanti harus mengganti di hari lain. Apalagi kalau ada unsur kesengajaan. Oke. Ini yang harus saya wanti-wanti. Saya kira cukup apa yang disampaikan tadi. Termasuk tadi apa yang tadi juga sempat yang dipertanyakan oleh beberapa jamaah tadi ketika berhubungan malam hari, kemudian ketiduran sampai akhirnya masuk waktu subuh, Iya, nggak belum apa-apa, sempat sahur, nggak belum apa-apa. sempat Iya. junub, Iya. mandi besar, tidak apa-apa ya, Habib, ya? Asalkan dia berniat. Wat tasahhur yu'addu niyatan. Makan sahur itu dianggap niat. Ya. Tapi tolong dicatat harus melewati tengah malam. Kalau dia makan jam 11 malam, niat dia makan sahur, maka nggak dianggap makan sahur. Harus dipahami Bu ya. Ya. Maka ketika sudah masuk kita itu buka puasa, nggak apa-apa kita ibqa'un niyah, tabyitun niyah, berniat supaya kita bisa puasa di esok hari. Nah setelahnya barulah silakan Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana tafaddol ya. Silahkan tidurlah tapi jangan sampai kelewat subuh. Ini keterlaluan kalau seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, itu niat yang sangat kita hafal itu, Ustaz. Baik, berikutnya ada pertanyaan juga dari jamaah yang sudah siap saya tampung dan siap saya sampaikan. Saya pagi niat puasa, tiba-tiba datang haid ketika 10 menit lagi azan maghrib. Apakah saya harus mengkodok puasa? Silakan Habibana. Baik, harus mengkodok puasa. Oke. Iya, kenapa? Karena belum selesai dia berpuasa. Jadi tadi saya di Wahabibi Ustaz Abdul Somad sudah sampaikan imsakun nafsi anil mubtilat atau anil mahdurat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Jadi definisi daripada puasa ini harus dipenuhi semua. Ya. Menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan, ada catatan waktunya. Terbit fajar hingga terbenam Matahari. Kalau terbenam matahari dia belum selesai berpuasa maka dia harus mengkodok di hari lain. Hakata. Baik. Baik. Baik, Habib. Saya akan berikan hadiah terlebih dahulu untuk makan sahur dulu. Silakan Habib. siap. Wah, silakan. Bismillah. Bismillah. Jadi kalau sampai la kafarata laha illa dzalik, salat yang sudah ditinggalkan itu tidak bisa ditebus dengan taubat nasuha, tidak bisa ditebus dengan sedekah. Yang bisa menebusnya itu ya salat itu sendiri. Tapi yang terjadi sekarang di Indonesia ini takjil itu justru ada gorengan, lontong, semuanya takjil. Jadi bukannya malah menyegerakan, jadi malah memperlambat karena harus banyak yang disantap ya. Baik, pemirsa, masih di indahnya Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah. Ini tema yang sangat menarik sekali, yaitu fikih seputar puasa. Saya yakin para jamaah, termasuk juga para pemirsa di rumah, banyak sekali pertanyaan yang insya Allah akan kita diskusikan di pagi hari ini bersama guru-guru kita, Ustaz Abdul Somad dan juga Habibana Habib Gias. Nah, saya sudah bersama para jamaah Al-Mawaddah. Wah, luar biasa ini, dengan jilbabnya yang kuning dan juga bajunya yang kompak sekali. Saya persilakan terlebih dahulu dengan Ibu siapa? Oke, silakan berdiri, mic-nya. Kameranya menuju ke sana, diperkenalkan namanya dan juga disampaikan pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Subaidah dari Majelis Taklim Al-Mawaddah, Metlang, Cakung. Gini Ustadz, mau izin bertanya. Kadang-kadang kan kita sebagai ibu rumah tangga ya, kalau mau buka bersama itu apa masak gitu, kadang itu kita nyoba masakan tuh nyicip gitu di ujung lidah, terus dilepeh gitu, dibuang. Apakah itu membatalkan puasa apa enggak? Ya, baik. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya ambil dulu mic-nya. Silakan UAS bisa dijawab. Ini nyicipnya yang seberapa dulu? Sesendok atau sebaskom ini? Ustaz Abdul Somad, silakan Ustaz. Saya pernah terbaca satu dari pendapat dalam mazhab Hambali mengatakan bahwa alat perasa yang ada di lidah itu tidak membatalkan puasa. Tapi bagi saya pribadi, saya khawatir nanti orang menjadikan itu pintu untuk mencicip banyak, karena dia masak banyak, cicip ini, cicip ini. Ketika ditanya,
Ketika ditanya, kamu kenapa? Ada tuh kemarin Ustaz Somad mengatakan boleh. Nah, itu. Jadi saya pribadi selalu menyampaikan untuk ibu kan sudah lama masak. Jadi ibu agak-agak aja. Ibu rasa-rasa aja pakai perasaan. Karena itu nanti menjadi pintu pembuka